Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih-kekasih Tuhan, bacaan kita Mazmur 23 ayat 4b. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Ketika sang gembala membawa domba menuju padang rumput yang hijau yang terletak di dataran tinggi dan harus melewati lembah-lembah kekelaman, maka sang gembala membawa senjata. Senjata minimalis yang dibawa oleh sang gembala adalah gada dan tongkat. Gada adalah kepanjangan tangan sang gembala. Gada merupakan lambang kekuatan, kekuasaan, dan otoritas sang gembala. Inilah penghiburan bagi domba saat berada di lembah kekelaman. Sang gembala dengan gada di tangannya adalah pemegang kendali atas semua domba. Sang gembala akan mempertahankan dan melindungi domba dari mara bahaya dengan gada yang ada di tangannya. Ketika sang gembala melihat binatang-binatang buas sedang mengincar domba-dombanya, maka sang gembala akan melemparkan gada itu ke arah binatang-binatang buas. Jadi selamatlah domba-domba itu dari serangan binatang-binatang buas. Sementara itu, tongkat adalah lambang kepedulian, belas kasih sang gembala kepada domba-dombanya. Gembala akan menggunakan tongkatnya dengan lemah lembut untuk mengangkat anak domba yang baru lahir dan membawa kepada induknya. Gembala juga akan menggunakan tongkatnya untuk menangkap domba-domba yang mulai menjauh dari sang gembala dan kembali menuntun domba-domba itu untuk berjalan di jalan yang benar. Domba-domba akan merasa aman walaupun saat itu mereka sedang melalui lembah kekelaman yang sangat kelam. Karena domba-domba melihat sang gembala memegang gada dan tongkat di tangan mereka. Itulah penghiburan mereka. Karena dengan senjata-senjata itu, sang gembala akan memberikan perlindungan, pemeliharaan, cinta yang besar, kepedulian kepada domba-dombanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sang gembala itu menjadi pengendali di dalam hidup domba-dombanya. Karena itu, domba-domba yakin dan percaya selama mereka ada di tangan gembala yang baik, maka sang gembala sekali-kali tidak akan pernah mencelakakan hidup mereka dan tidak akan pernah membiarkan mereka masuk di dalam malapetaka yang mematikan. Pada saat kita berada di dalam lembah kekelaman, kita tidak berdaya karena semua terlihat sangat gelap, seolah-olah tidak ada jalan keluar. Kita membutuhkan kekuatan, kita membutuhkan tangan yang kokoh untuk kita pegang dan kita jadikan sandaran di dalam hidup kita. Seperti apapun lembah kekelaman, selalu berat untuk kita lalui seorang diri. Ayat ini ingin berkata kepada kita, segelap apapun lembah kekelaman kita, Tuhanlah pemegang otoritas di dalam hidup kita. Karena Tuhan pemegang otoritas dari setiap kehidupan kita, itu berarti bahwa setiap hidup kita dikendalikan oleh Tuhan. Ketika kita adalah kawanan domba dari Sang Gembala Agung, maka firman Tuhan itulah yang menjadi gada dan tongkat di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itulah yang memberikan kepada kita jaminan, kekuatan, sekaligus penghiburan. Yeremia pasal 29 ayat 11 berkata, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
lembah kekelaman harus kita lalui, bukan karena Tuhan sedang merencanakan kecelakaan, tetapi sesungguhnya karena Tuhan sedang mempersiapkan kehidupan yang penuh dengan damai sejahtera. Roma 8 ayat 31. Sebab itu, apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Firman inilah yang menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita pada saat kita berjalan di dalam lembah kekelaman sekelam apapun juga. Karena firman Tuhan ini jaminan di dalam kehidupan kita, penghiburan dan kekuatan bahwa sekali-kali Tuhan tidak pernah membiarkan kita berjalan sendirian melalui lembah-lembah kekelaman. Dan satu lagi yang perlu kita yakini betul, selama Allah pemegang kendali di dalam hidup kita, sungguh kita akan baik-baik saja. Jadi kalau firman Tuhan sebagai penghibur dan kekuatan selama kita sedang melalui lembah kekelaman. Amin.